Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengambil langkah besar dengan merombak struktur komando militer negaranya. Mojtaba Khamenei memutuskan menggabungkan dua lembaga pertahanan strategis Iran, yakni Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Keputusan tersebut diumumkan melalui dekret resmi pada Senin, 10 Agustus 2026. Dalam keputusan yang sama, Mojtaba Khamenei menunjuk Ali Abdollahi sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran. Abdollahi diberi tugas untuk segera menyelesaikan proses integrasi kedua lembaga militer tersebut. Proses integrasi itu disebut merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya telah disiapkan oleh mendiang ayah Mojtaba, Ayatollah Ali Khamenei. Dengan demikian, restrukturisasi komando militer Iran tersebut bukan sepenuhnya kebijakan baru yang muncul secara mendadak. Langkah tersebut disebut merupakan bagian dari agenda reformasi pertahanan yang telah dirancang sebelumnya. Selain menyelesaikan integrasi dua lembaga tersebut, Abdollahi juga mendapat mandat untuk meningkatkan kesiapan tempur seluruh angkatan bersenjata Iran. Kesiapan tersebut diarahkan agar militer Iran dapat merespons berbagai ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Perubahan ini menjadi penting karena kedua lembaga yang kini akan digabung selama ini memiliki fungsi yang berbeda. Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran selama ini bertugas menyusun kebijakan militer nasional. Lembaga tersebut juga berperan mengoordinasikan seluruh cabang angkatan bersenjata serta mengawasi kesiapan pertahanan Iran. Sementara itu, Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya memiliki fungsi sebagai komando operasional gabungan. Mengutip Iran International, lembaga tersebut berfungsi memimpin pelaksanaan operasi militer berskala besar dan mengendalikan pengerahan pasukan ketika Iran menghadapi perang maupun operasi militer penting. Dengan pembagian fungsi tersebut, perencanaan strategis dan pelaksanaan operasi selama ini berada di bawah struktur komando yang berbeda. Melalui keputusan terbaru Mojtaba Khamenei, kedua fungsi tersebut akan ditempatkan dalam satu struktur. Penggabungan tersebut berpotensi mengubah cara Iran mengambil keputusan militer. Perencanaan strategis dan pelaksanaan operasi yang sebelumnya berjalan melalui dua lembaga berbeda kini diarahkan untuk berada dalam satu jalur komando. Tujuannya adalah mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan koordinasi antar cabang militer. Kebijakan tersebut juga menjadi perhatian karena diterapkan ketika Iran berada dalam situasi konflik dan menghadapi berbagai ancaman keamanan. Dalam kondisi perang, kecepatan pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan respons militer. Struktur komando yang lebih terintegrasi dapat memungkinkan keputusan strategis diterjemahkan menjadi tindakan operasional dengan lebih cepat. Namun, keberhasilan perubahan tersebut akan sangat bergantung pada proses integrasi dua lembaga yang sebelumnya memiliki fungsi masing-masing. Mojtaba Khamenei menunjuk Ali Abdollahi untuk memimpin proses tersebut. Penunjukan Abdollahi dinilai berkaitan erat dengan pengalaman yang dimilikinya di lingkungan militer Iran. Sejak 2025, Abdollahi menjabat sebagai Komandan Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya. Dalam posisi tersebut, Abdollahi telah terlibat dalam koordinasi berbagai operasi militer strategis. Pengalaman tersebut membuat Abdollahi memiliki pemahaman mengenai fungsi operasional lembaga yang kini akan diintegrasikan dengan Staf Umum Angkatan Bersenjata. Dalam konflik yang tengah berlangsung, Abdollahi juga disebut berperan sebagai salah satu komandan operasional senior. Ia secara rutin memberikan laporan kepada Mojtaba Khamenei mengenai kesiapan Angkatan Darat Iran, Garda Revolusi Islam atau IRGC, serta unsur pertahanan lainnya. Posisi tersebut membuat Abdollahi tidak asing dengan koordinasi berbagai unsur kekuatan militer Iran. Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu alasan mengapa ia dipercaya memimpin struktur baru. Dengan penunjukan tersebut, Abdollahi bukan hanya bertanggung jawab terhadap satu institusi militer. Ia juga harus memastikan proses penggabungan dua struktur komando dapat berjalan sesuai rencana. Tugas tersebut mencakup penyelesaian integrasi lembaga serta memastikan seluruh angkatan bersenjata Iran tetap memiliki tingkat kesiapan tempur yang tinggi. Struktur militer Iran sendiri terdiri dari sejumlah unsur utama dengan fungsi masing-masing. Di antaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Garda Revolusi Islam atau IRGC. Koordinasi di antara unsur-unsur tersebut menjadi penting terutama ketika Iran menghadapi konflik berskala besar. Karena itu, perubahan struktur komando yang dilakukan Mojtaba Khamenei berpotensi memengaruhi mekanisme koordinasi seluruh unsur pertahanan Iran.
Penggabungan staf umum Angkatan Bersenjata dengan markas besar Pusat Hatam Al-Anbiya membuat fungsi strategis dan operasional lebih dekat dalam satu struktur. Selama ini, staf umum memiliki peran dalam kebijakan dan koordinasi strategis. Sementara Hatam Al-Anbiya memiliki peran dalam pengendalian operasi dan pengerahan pasukan. Setelah penggabungan, struktur baru diharapkan dapat mengurangi jarak antara keputusan strategis dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam situasi normal, koordinasi melalui struktur yang berbeda masih dapat berjalan. Namun, ketika sebuah negara berada dalam kondisi perang, keterlambatan komunikasi dan pengambilan keputusan dapat menjadi persoalan serius. Karena itu, restrukturisasi ini dapat dibaca sebagai upaya Iran memperkuat mekanisme komando militernya. Terlebih, mandat yang diberikan kepada Abdollahi secara khusus menekankan peningkatan kesiapan tempur. Perintah tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur tidak hanya berkaitan dengan organisasi birokrasi militer. Ada tujuan operasional yang lebih luas, yakni memastikan seluruh unsur pertahanan mampu merespons ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Langkah tersebut juga menunjukkan pentingnya pengalaman Abdollahi sebagai komandan operasional. Ia sebelumnya memimpin Hatam Al-Anbiya, lembaga yang memiliki fungsi langsung dalam koordinasi operasi militer. Kini, pengalaman tersebut akan digunakan untuk mengintegrasikan fungsi operasional dengan fungsi strategis staf umum Angkatan Bersenjata. Bagi Iran, keberadaan satu struktur komando yang lebih terintegrasi diharapkan dapat mempermudah koordinasi dalam menghadapi situasi darurat. Namun, proses integrasi dua lembaga dengan sejarah dan fungsi berbeda tentu tidak sederhana. Diperlukan penyesuaian struktur, pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi antar satuan. Mojtaba Khamenei memberikan mandat kepada Abdollahi untuk segera menyelesaikan proses tersebut. Keputusan itu sekaligus menempatkan Abdollahi pada posisi strategis dalam sistem pertahanan Iran. Ia kini menjadi salah satu tokoh penting yang bertanggung jawab memastikan perubahan struktur komando tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, keputusan Mojtaba Khamenei juga memperlihatkan bahwa reformasi militer yang direncanakan pada era Ayatollah Ali Khamenei tetap dilanjutkan. Rencana integrasi tersebut disebut telah dirancang sebelumnya dan kini dilaksanakan melalui dekret resmi. Artinya, perubahan ini bukan hanya respons terhadap kondisi perang saat ini. Restrukturisasi juga merupakan bagian dari agenda yang lebih panjang untuk mengubah sistem pertahanan Iran. Namun, pelaksanaan di tengah konflik membuat perubahan tersebut memiliki arti strategis yang lebih besar. Iran tidak hanya menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan wilayahnya. Militer Iran juga harus memastikan koordinasi antara berbagai unsur kekuatan bersenjata tetap berjalan dalam situasi yang penuh tekanan. Dalam kondisi seperti itu, struktur komando menjadi salah satu faktor penting. Keputusan Mojtaba Khamenei untuk menggabungkan dua lembaga strategis menunjukkan adanya upaya untuk membuat sistem tersebut lebih sederhana dan terintegrasi. Staf umum tidak lagi berjalan terpisah dari pusat komando operasional. Sebaliknya, keduanya akan ditempatkan dalam satu struktur yang dipimpin oleh Ali Abdollahi. Keputusan ini juga memberi Abdollahi posisi penting dalam menentukan bagaimana militer Iran merespons ancaman ke depan. Ia akan berhadapan dengan tugas untuk mengintegrasikan sistem yang sudah berjalan sekaligus menjaga kesiapan seluruh kekuatan bersenjata. Keberhasilan atau kegagalan integrasi tersebut akan menjadi ujian bagi struktur pertahanan baru Iran. Jika berjalan sesuai rencana, penggabungan dapat membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat. Namun, jika terdapat persoalan dalam pembagian kewenangan atau koordinasi, restrukturisasi justru dapat menimbulkan tantangan baru. Untuk saat ini, pemerintah Iran menempatkan fokus pada penyelesaian integrasi dan peningkatan kesiapan tempur. Mojtaba Khamenei telah memberikan mandat tersebut kepada Ali Abdollahi. Pengalaman Abdollahi sebagai komandan markas besar Pusat Hatam Al-Anbiya menjadi modal penting untuk menjalankan tugas tersebut. Ia memahami mekanisme operasi militer sekaligus telah memiliki pengalaman berkoordinasi dengan berbagai unsur pertahanan Iran. Kini, pengalaman tersebut harus digunakan untuk membangun struktur komando yang baru. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa Iran sedang menyesuaikan sistem pertahanannya dengan kebutuhan menghadapi konflik yang terus berkembang. Dengan menyatukan perencanaan strategis dan komando operasional, Iran berupaya memperpendek jalur pengambilan keputusan. Pada akhirnya, efektivitas struktur baru tersebut akan terlihat dari kemampuan militer Iran dalam merespons ancaman di lapangan. Untuk saat ini,
Satu hal sudah dipastikan. Mojtaba Khamenei telah memulai perubahan besar dalam sistem komando militer Iran. Dua lembaga strategis yang selama ini menjalankan fungsi berbeda akan diintegrasikan. Ali Abdullahi dipercaya memimpin proses tersebut. Dan mandat utamanya jelas, memastikan integrasi berjalan serta meningkatkan kesiapan tempur seluruh angkatan bersenjata Iran. Perubahan struktur tersebut kini menjadi salah satu langkah penting Iran dalam menghadapi situasi perang dan ancaman keamanan yang terus berkembang.